siap menerima tugas. Tentu pasti siap. Cuma memang saya tahu bahwa untuk tumbuh menjadi 8% sudah banyak sekali ahli ekonom telah berjibaku mencari solusi apa kira-kira. Dan mudah-mudahan 3 ilmu tadi ya kita ramu menjadi satu kesatuan, minimal bahwa tantangan penguatan ekonomi ini bukan hanya dalam wacana tapi harus dalam bentuk kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau kita summary-kan sedikit ya, tadi sudah dibahas oleh Bapak Ketua Dewan Profesor. Izinkan juga saya untuk mungkin memberi ulasan-ulasan bahwa desa sebenarnya ini bukan hanya dalam konteks memberi dana ya, tapi persoalan desa, banyak anak desa di sini, apalagi desa-desa di pesisir, ini masalah akses jalan, akses infrastruktur, akses terhadap berbagai macam termasuk perbankan, akses terhadap air, akses terhadap energi. Itulah yang membuat desa kita tidak maju-maju, banyak yang tertinggal, sehingga dana desa didorong untuk mengarah ke sana. Dan sayang sekali bahwa di dalam implementasinya banyak tantangan dihadapi, banyak fraud ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua dan Profesor. Untuk tidak ada datanya ya, berapa yang dana desa dipakai untuk kawin lagi. Tapi saya kira maksud pemerintah pada saat itu adalah bagaimana percepatan infrastruktur untuk sampai ke desa. Karena itu adalah salah satu syarat untuk kita bisa tumbuh. Nah, ini bukan menggurui tapi berdasarkan pengalaman dari seluruh dunia, pertumbuhan itu harus berbasis pada tersedianya infrastruktur yang memadai. Prof. Ria membahas tentang SDM. Saya yakin dan percaya tidak sepakat bahwa negara maju dimanapun itu ya, sangat tergantung pada kekuatan SDM. Sehingga hari ini pun mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari bukan hanya sekedar disampaikan di sini, tapi ayo kita beri solusi pada pemerintah, minimal di tingkat pemerintah kota ataukah provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan, karena begitu banyak dana yang digulirkan, digelontorkan ke desa-desa, belum lagi dana perpasan koperasi merah putih ya, dan itu juga tentu memerlukan SDM yang kuat. Jangan sampai terjadi hal yang sama. Saya pernah mengevaluasi koperasi Mina namanya di tahun 90-an, 80-an di Sulawesi Selatan 100% gagal, hanya 2-3 yang hampir sudah hampir mati ya, belum mati total. Dan kenapa koperasi Mina semua waktu itu gagal? Kuncinya di SDM, tentu masalah fraud dan tentu masalah leadership tidak keluar dari situ. Sehingga mudah-mudahan program pemerintah dalam kaitannya dengan koperasi merah putih ini UNHAS bisa berkontribusi di dalam bagaimana mengawal keinginan pemerintah yang sangat baik ini, sehingga pertumbuhan dari desa ini kita dorong sama-sama melalui berbagai macam program, termasuk mengawal misalnya dana desa yang cukup besar. Kalau di Sulawesi Selatan kayaknya rata-rata 1 miliar ya per desa ya. Bayangkan tiap tahun 1 miliar, dan itu sebenarnya cukup lumayan lah ya untuk cepat penguatan infrastruktur dasar yang dibutuhkan untuk penguatan ekonomi. Yang tidak kalah pentingnya ini yang barangkali lintas disiplin dibutuhkan ya. Ada fakultas-fakultas lain di sini, fakultas teknik misalnya, fakultas berkaitan dengan keinsinyuran, bahwa Indonesia selama ini terjebak sangat sulit tumbuh. Kami terus terang waktu itu pernah mengevaluasi Prof. Basri, Prof. Jabir ya. Mohon maaf saya ini bukan ekonom, tapi saya waktu itu melihat bahwa kenapa Indonesia sangat sulit tumbuh. Salah satu faktornya itu adalah nilai total faktor produktif kita itu yang nggak pernah beranjak naik, selalu berada di papan bawah bahkan sangat rendah. Kenapa nilai ini sangat penting? Karena disitulah kita melihat bagaimana output produksi yang kita hasilkan di negeri ini itu bisa meningkat terus dengan input yang sama. Itulah produktivitas. Sayang sekali karena inovasi Indonesia sangat lemah, maka ini saya lihat angkanya itu tidak pernah beranjak. Bahkan kita kalah jauh dari Vietnam untuk beberapa sektor. Di sektor saya saja, Vietnam itu 1,5 kali lebih produktif persatuan area, persatuan waktu dengan input yang sama dibandingkan dengan Indonesia. Ini memerlukan SDM sekali lagi yang kuat, memerlukan strong leadership, transformative leadership,
Tapi tentu harus memahami bahwa penguasaan sains, teknologi, dan inovasi itu menjadi kunci. Sehingga mudah-mudahan hari ini kita keluar dengan suatu tekad untuk ikut berkontribusi. Karena cita-cita Presiden untuk naik 5% ini harus dijadikan benchmarking Fakultas Ekonomi pada kan, walaupun sisa beberapa bulan lagi, kayak kontribusi dong. Ya. Bagaimana minimal Indonesia Sulawesi Selatan ya, kita kawal untuk ekonominya kita dorong, tapi tentu ini interdisiplin yang memerlukan masukan dari kita semua. Kestabilan sangat penting, tentu kestabilan politik, keamanan. Banyak negara saat ini terseok-seok karena dilanda perang, sehingga orang ekonom juga harus belajar dari politik. Ya. Ada siapa di sini orang politik nih? Ada Prof. Akmal, ada yang lain. Ini harus bersatu padu. Politik jangan sampai hanya mengedepankan yang penting menang, kemudian mengorbankan ekonomi. Itu juga gak bagus. Karena bagaimanapun politik harusnya membawa kemaslahatan, bukan kemelaratan. Dan saya lihat dalam banyak hal, saya kecewa melihat bahwa banyak politik yang hanya berambisi mencapai tujuan, tidak peduli apa dampak atau resiko yang ditimbulkan. Dan pada umumnya itu resiko sosial dan ekonomi akan menjadi tumbalnya. Sehingga dalam konteks ini ayo kita sama-sama mengarah satu tujuan, bagaimana pertumbuhan ekonomi dan tentu pemerataan kesejahteraan dan keadilan harus bersatu. Sehingga teman-teman dari bidang lain dan juga orang ekonom, teman-teman 3 Serikandi ini harus melihat, merefleksikan juga ke bidang lain. Itu yang disebut dengan interdisiplin. Jangan hanya melihat SDM saja, tapi lihat juga bagaimana SDM menguasai sains, teknologi, dan inovasi. Itulah kenapa STEM kemarin didorong terus oleh Bapak Presiden di dalam pidato Harteknas 3 jam di podium seperti ini. Ya kalau Bapak Ibu nanti menganggap saya lama-lama, itu belum seberapa dibandingkan dengan Presiden 3 jam. Saya kira 2 jam cukup bagi saya untuk sini. Sekali-sekali beliau serius. Tidak mungkin saya terulang karena kaitannya Kanti sudah menunggu ya. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah pesan beliau untuk memastikan bahwa pertumbuhan itu harus terkawal dengan baik. Ekonom harus melihat bahwa ada hal-hal penting yang kita harus kuasai untuk bisa bertahan menjadi bangsa yang memiliki kemandirian dalam ekonomi. Ya. Kita nggak bisa bertumbuh saja ya tanpa melihat bagaimana daya saing bangsa sendiri untuk total faktor produktivity yang kita dorong dari dalam sendiri. Dan ini memerlukan interdisiplin, pemahaman yang sangat komprehensif. Tentu the last but not least adalah kebijakan. Nah kebijakan inilah yang barangkali kita harus bisa sering berdiskusi lintas disiplin. Kita berdiskusi untuk memperkuat leadership. Ya, Prof. Nurjana, saya setuju bahwa kita butuh transformative leadership. Kita butuh transformative leadership ini sangat penting. Tadi saya mencatat juga dan setelah saya renung-renungkan memang gampang disebut tapi tidak mudah dijalankan.